Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah nih mukanya sudah segar-segar semua. Masih di hari yang masih fitri ini, saya pribadi mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, min aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sebelumnya link untuk kehadiran ini ya udah saya share di Classroom ya. Mohon nanti kalian diisi juga, dan juga hari ini saya pengen absen dulu ya. Ini kayaknya semuanya udah masuk, cuman saya pengen absen lagi untuk mastiin ya. Aswar hadir. Aswar Hadir Pak. Wah hadir. Sehat ya Aswar ya? Alhamdulillah Pak, baru mudik Pak. Wah, hati-hati yang kebanyakan ketupat Aswar. Basuki hadir. Basuki hadir. Alhamdulillah. Firsti hadir Pak. Hadir ya. Yudis hadir Pak. Alhamdulillah. Puri hadir ya. Rusdi hadir Pak. Bagus. Rusli Hadir Pak. hadir. Sabudi Hadir Pak. Oke. Sari hadir Pak. Sigit Udah. Hadir Pak. Sebelumnya saya pengen dulu untuk lebih berkah ya pembelajaran kita pada hari ini. Saatnya kita membaca doa terlebih dahulu ya, untuk lebih mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Saya mohon kepada Basuki, Bapak minta tolong untuk dipimpin doa terlebih dahulu ya. Ya Pak, ya Pak. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Ya, alhamdulillah telah kita berdoa bersama ya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah selalu jaga kesehatan ya, apalagi masih di masa-masa pandemi seperti ini ya. Tetap tetap imunitas kalian harus dijaga, dan juga yang penting adalah hati dan pikiran kalian, jiwa kalian harus dijaga tetap bersih dan sehat. Dan juga tetap jaga motivasi semangat kalian untuk belajar, karena itu termasuk kepada jiwa-jiwa nasionalisme, perjuangan kalian untuk menciptakan generasi-generasi pendidikan yang bagus nantinya. Ya, pada pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas tentang unsur terletak ya. Jadi ya belum saya tampilkan sebelumnya di pembelajaran yang kemarin ya, belum membahas, kita sudah menyinggung sedikit tentang desain grafis ya, bagaimana pentingnya desain grafis, bagaimana penempatan desain grafis ya. Oke. Ya, selanjutnya saya akan mencoba menampilkan materi pada hari ini ya. Oh ya, sebelumnya saya lupa juga di pembelajaran kalian sudah saya share ya di Classroom, coba dicek ya, di situ ada modulnya. Saya berharap sih kalian sudah membacanya terlebih dahulu di rumah. Oke, dan juga ada di situ LKPD-nya yang nanti harus kalian kerjakan. Oke, mohon maaf, sudah tampil kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya? Pak, sudah. Oke. Kita akan mencoba memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, dimana hari ini kita akan belajar tentang tata letak ya. Nah, dari notis dasar ini adalah nanti kita akan mengetahui dan mendiskusikan tentang unsur-unsur tata letak ya. Tata letak itu sendiri ada bergaris, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang ya. Kemudian juga fungsi dan tujuan pembelajarannya ini
Yang pertama yaitu sebagai meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan ya yang Maha Esa. Kemudian kalian nanti dapat menjelaskan unsur-unsur tata letak ya. Kemudian juga dapat menguraikan unsur warna dengan benar ya, memiliki tekstur dan ruang. Kemudian kalian dapat menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, tipe garis, warna gelap terang, tekstur dan ruang dengan tepat. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran intinya, saya pengen mencoba membangun nalar kalian dulu. Di sini ada sebuah perbedaan. Oke, ada 2 gambar ya di sini ya. Ada 2 gambar di sini. Kalian lihat di sini ada perbedaan nggak yang kalian tangkap di sini dari 2 gambar ini? Halo? Iya Pak, ada. Apa tuh? Coba. Ada Pak. Ada Pak. Itu ada gambar orang dari jarak jauh sama dekat ya Pak? Kalau nggak salah Pak. Terus kemudian dibandingkan dengan gambar selanjutnya yang sampingnya itu. Coba Yudis. Iya Pak, kalau yang di sebelah kanan itu ada beberapa gambar, terus ada teks juga, tapi teksnya itu tidak proporsi Pak, maksudnya tidak begitu rapi. Iya. Jadi teksnya masih berantakan, belum rapi, kanan kiri seperti itu Pak. Kalau yang sebelah kiri yang gambar orang itu dia sepertinya sudah proporsional Pak gambarnya. Itu sih yang saya lihat Pak Rizky. Ya, oke, Yudis. Betul ya. Jadi dilihat dari sekilas aja, perbedaan mendasar dari poster ini adalah susunannya enak gak enak dipandangnya. Ya, yang satu yang gambar orang itu ya di situ terlihat rapih ya dengan tatanan dan struktur layout yang sedemikian rupa, tapi yang di gambar satu ini yang tentang revolusi industri sebenarnya bagus tentang sebuah info, cuma mereka menempatkan itu tuh berantakan, nggak ada susunan-susunannya itu. Nah, disinilah fungsi dari tata letak. Bagaimana si tata letak itu bisa membuat kalau dalam standarnya membuat mata orang yang melihat tuh nggak capek ya, nggak bosen, sehingga ada keindahan tersendiri ketika memandang, dan juga yang utamanya adalah untuk membuat desain itu terkesan lebih indah, bagus, dan pesannya sampai kepada target audiensnya ya, atau ke masyarakat yang ingin ditujunya ya. Oke, kemudian nah di dalam unsur tata letak sendiri, pertama kita akan membahas garis, yaitu garis adalah rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung ya. Jadi garis itu tuh sebenarnya ada titik-titik yang sambung itu ya. Nih ada garis-garis seperti ini ya, garis datar, tegak, miring, lengkung, bersilangan, sejajar, dan zigzag, dan sebagainya. Oke, kemudian garis itu ada horizontal ya, garis horizontal lebih mudah dilihat daripada garis vertikal ya, dilihat dari ilusi optik. Kemudian garis mengarah tunggal dilihat mata cenderung memperpanjang arah garis tersebut. Kemudian hari kedekatan garis membuat kesan tebal berat pada garis. Oke, nah sebentar dulu, saya pengen coba nge-share ini ya, kayak saya share screen-nya salah nih. Mohon maaf sebentar ya. Your entire screen. Iya Pak, masih lebaran kok, dimaafkan. Alhamdulillah. Gue kalau nggak lebaran nggak dimaafin saya. Oke. Ya, yang terlihat sama kalian itu yang apa nih di layarnya?
Mohon Hanya maaf, teks halo. aja Pak. Tulisan Kalau saya garis. Pak. Macam-macam garis, Pak. Oh iya, Ada oke. macam-macam garis. Ada garisnya. Oke, macam-macam garis di sini ada garis alamiah, linear, garis geometrik. Nah, garis linear itu ada garis geometrik dan kaligrafis. Kemudian garis buatan, garis sengaja dibuat, dan garis tidak sengaja dibuat. Oke, garis alamiah contoh seperti ini. Nah, garis alamiah itu adalah garis yang memang terbentuk dari alam, apa yang kita lihat di alam itu. Ya, mungkin Aswar bisa memberikan contoh yang lain garis alamiah. Halo, Aswar? Oke. Sabudi mungkin bisa dibantu? Contoh? Pegunungan, Pak. Iya, garis apa pegunungan ya. Jadi garis alamiah itu garis yang memang terbentuk dari alam, apa yang kita lihat. Ya. Kalau garis pantai bisa Pak? Iya, garis pantai itu kan Bibir pantai gitu. itu kan bisa terbuat garis lengkung juga ya, garis lengkungnya atau panjang lurusnya ya. Kalau pelangi Pak bisa nggak Pak? Pelangi itu ya, jadi apa saja memang terbentuk alamiah, yang dari alamiah, jadi tidak dibuat-buat ya. Nah, garis linear ada garis geometrik yang memang dibuat oleh bantuan tangan ya, dari si manusia itu sendiri. Ada geometrik dan menggunakan alat bantu ya, seperti penggaris ya, dan macam-macam, dan kaligrafis ya. Kemudian garis buatan, garis sengaja dibuat. Garis buatan yang sengaja dibuat garis yang diciptakan untuk membuat sebuah ilustrasi ya. Biasanya untuk gambar-gambar tuh. Nah, ini contoh dari garis yang sengaja dibuat ya. Ini untuk menciptakan ilustrasi ya, berarti kayak komik-komik gitu, itu bisa juga ya. Kemudian ada garis tidak sengaja dibuat. Ini adalah garis tidak sengaja dibuat yang terbentuk dari perpaduan antara seperti ini. Ya, ini kan ada terbentuk garis nih dari A-nya, ya I-nya, ya seperti itu. Oke, kemudian garis semu, garis yang ditimbulkan dari kesan yang kita tangkap. Ada garis struktural, ditangkap dari batasan antara bentuk dengan ruang atau warna yang berbeda. Ya, ini maksud garis struktural adalah yang di sini ya. Ini garis strukturalnya, dan garis pengikat yang ditangkap antara alur pemindahan suatu massa dari unsur ke unsur lain. Ya, nih contoh seperti ini. Ini yang dimaksud dari garis pengikatnya adalah di sininya nih, ya. Ya, kayak hotdog katak lagi loncat di sana kan, nah, kan ada kayak garis loncatannya ini. Oke. Kemudian ada fungsi garis memiliki kemampuan membuat suasana atau menciptakan kesan tertentu. Ya, di sini contohnya. Nah, jadi garis sendiri itu bisa menciptakan satu kesan ya, kayak beberapa contoh ini, tinggi berkesan martabat ya, miring sebuah tindakan ya. Saya tidak bahas semuanya, nanti kalian tolong dibaca-baca lagi di modulnya itu ya. Oke, bidang. Nah, bidang itu sendiri adalah sebuah bentuk ya, sebenarnya ini adalah garis yang terbentuk, itu disebut sebuah bidang ya. Ada lingkaran, persegi panjang, rectangle, segitiga, bujur sangkar, gergenjang ya. Nah, bidang juga ya, bidang tidak sengaja dibuat dan bidang sengaja dibuat ya. Bidang tidak sengaja dibuat itu ya memang terbentuk dari alam, dan juga bidang sengaja dibuat yang kita bentuk ini. Nah, bidang ada masuk ke 2 dimensi dan 3 dimensinya. Kayak contoh di sini ini termasuk bidang 2 dimensi ya, datar ya. Yang kemudian 3 dimensi. Yang 3 dimensi itu bidang yang seperti apa tuh? Ada yang tahu nggak?
bedanya 2 dimensi sama 3 dimensi bidang itu? Ya Pak Rizky, Ya, kalau bidang 2 dimensi hanya bisa dilihat dari 2 sisi Pak Rizky, ya, misalkan sisi X dan Y, sedangkan bidang 3 dimensi bisa dilihat dari 3 sisi, ditambahkan Z-nya, atau Z bisa disebut sebagai ruangnya mungkin Pak Rizky, seperti itu Pak Rizky. ya, bagus. Ya, jadi perbedaannya itu ada volumenya ya. Kalau kalian belajar matematika itu kan juga ada bidang datar, ada bidang ruang ya. Dan di dalam Mana musuhnya, Bang? bidang-bidangnya itu juga nggak nemu-nemu, nanti berbeda-beda lagi untuk penerapannya ya. Nah, yang selanjutnya di dalam unsur tata letak ada ilustrasi ya. Ada yang sebelumnya ada yang bisa sampaikan nggak ilustrasi itu apa sih? Coba apa? Ya Pak, saya Pak. Oh iya silakan. Ilustrasi itu gambaran ya Pak? Tentang sesuatu yang akan kita buat itu ya Pak? Ya, betul. Jadi ilustrasi adalah sebuah gambaran atau visual ya. Itu bisa bentuk apa aja ya. Ini contohnya ilustrasi. Fungsi dari ilustrasi sendiri adalah memperjelas suatu maksud atau pesan. Nah, ketika kita membuat, taruhlah sebuah poster, ya, untuk memperjelas suatu pesan ya, biasa kita membuatkan gambar-gambarnya atau visual-visualnya. Kayak contoh, kita pengen membuat ilustrasi atau poster tentang suasana mencekam dari misalkan contoh tulisan dari Palestina sekarang ya, jalur Gaza. Nah, kita pengen memperjelas makna di dalam poster kita itu kayak gimana? Oh, kita gambarnya apa sih nih di poster biar jelas. Nah, ilustrasinya mungkin gambar anak-anak kecil dari Palestina yang kumuh, lusuh ya, sambil menangis. Di background itu adalah bangunan reruntuhan bangunan ya, dan juga ada ledakan-ledakan. Nah, itu yang dimaksud dengan ilustrasi, adalah visual dari pesan yang akan kita sampaikan dalam desain kita. Nah, contoh seperti ini kan ini kadang ilustrasi pun itu tidak butuh banyak kata-kata, tapi nyampe gitu loh pesannya. Nah, ini kan kalau kita lihat ada sebuah ilustrasi. Nah, ilustrasi bisa sebagai ada karikatur sindiran atau apa ya. Nah, di sini maksudnya ini kan. Ini maksudnya apa nih? Puri, coba dari ilustrasi yang saya tampilkan ini. Halo? Puri. Wah, Puri mungkin lagi enggak. Iya. Iya, Pak, benar, Pak. Ayo coba Puri, ini maksud dari ilustrasi ini apa nih maksudnya nih? Itu yang saya lihat ya, Pak, orang memegang pistol dari masa ke masa. Dari apa itu, Pak, yang paling belakang? Itu kayaknya ini kayak sebuah sindiran dari itu sih sebenarnya pejabat ya ini ya. Jadi sebenarnya kejahatan itu diciptakan dari ini, dari sini. Nah, ujung-ujungnya ke sini ya. Oke. Nah, terima kasih. Nah, ilustrasi itu dalam digital juga terbagi menjadi 2. Ada bitmap, ada vektor ya. Contoh dari bitmap dan vektor seperti ini. Nah, ini contoh dari bitmap. Ini contoh dari vektor. Oke. Saya sengaja gambar ini biar dikasih senyuman biar lebih semangat. Ya. Bitmap adalah contoh dari gambar-gambar raster ya. Gambar-gambar raster itu
gambar foto ya yang ditampilkan dalam foto ya, gambar digital. Nah, vektor ini adalah gambar-gambar ya yang tersusun dari sebuah garis, bisa disebut gambar-gambar ilustrasi kartun itu ya. Kayak misalkan contoh dalam bahasa Inggris ada teknik tracing ya. Seperti itu. Nah, di dalam ini ada kelebihan-kelebihan dan kekurangannya juga di bitmap dan vektor. Nah, kalau di bitmap itu keuntungannya adalah gambar-gambarnya itu lebih cerah, dan vektor sendiri untuk warna nggak terlalu banyak ya, tidak banyak varian yang di situ untuk vektor. Oke. Nah, selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah seni merangkai atau menggambar huruf untuk lebih menarik pesan yang disampaikan dan menciptakan kesan tertentu. Contoh seperti ini ya. Jadi tipografi itu adalah bagaimana si desain grafis mengolah tatanan huruf yang ada. Jadi dia menampilkan desain itu hanya dengan huruf aja tuh nyampe ya. Kadang-kadang sering kalian lihat tuh, oh ini cuma tulisan berupa tulisan-tulisan doang ya. Itu yang dimaksud dengan seni merangkai huruf ya. Maaf Pak Rizky. Ya. 5 menit lagi kita jamnya istirahat ya Pak. Oh iya, terima kasih. Udah lapar ya. Oke, di sini anatomi huruf ya. Nanti kalian baca lagi. Dan ini ada bagian teks. Nah, ini visual dan segala macam. Ya. Ini ada visual, slogan ya. Tadi saya bilang visual untuk lebih menekankan kepada pesan yang ingin disampaikan. Oke, warna. Unsur tata letak yang paling menonjol dalam menarik perhatian, salah satu daya tarik visual dan punya daya tarik emosional ya. Itu fungsinya di sini warna. Oke. Nah, ada yang bisa jabarkan nggak? Maksudnya fungsi warna itu apa sih? Maksudnya kalau ada penempatan warna yang nggak bagus itu, kalian rasanya itu gimana? Ada yang bisa nyampaikan? Halo? Coba Firsti. Saya coba apa Pak? Firsti, kira-kira seberapa pentingnya sih warna di dalam sebuah desain? Warna itu penting Pak dalam sebuah desain, karena kan kalau misalkan warnanya bertabrakan kan itu kayak misalkan backgroundnya merah, tulisannya kuning, kan itu nggak enak dilihat tuh ya Pak ya. Tapi kan kalau misalkan backgroundnya hitam, tulisannya putih, kan itu malah enak dilihatnya gitu Pak. Jadi warna itu, pemilihan warna dalam desain itu memang sangat penting. Ya, betul. Oke. Ini saya ada beberapa contoh. Nah, ini adalah komponen warna. Nah, ini coba lihat. Oke, ini ada 2 gambar. Berwarna juga ya. Nah, tadi di sini mempunyai daya tarik emosional. Ada yang bisa jelasin nggak apa yang ditangkap dengan 2 gambarnya dari warna ini, memberikan kesan apa gitu? Ya Pak Rizky. Ya, siap. Apa coba? Kalau di sebelah kiri yang ada apa tuh, pegunungan gitu, membawa kesan itu damai, tentram, sejuk gitu Pak Rizky. Ya. Nah, ini kalau yang di sebelah kanan ini kesannya menakutkan ini. Wah, iya. Sunyi, menyeramkan, gelap gitu ya. Gitu. Ini kayak mau ke Wonosobo ini Pak Rizky. Ini kayak bukan seperti hati kamu yang ketika ditinggalkan gitu. Enggak Pak. Saya ditinggalin terus Pak. Oke, ya jadi warna sendiri tuh bisa menciptakan daya tarik emosional ya. Di sini kan kayaknya wah cerah gitu kan, tenang, damai. Nah, di sini gelap tuh terkesan sunyi, mencekam gitu ya. Jadi warna itu, perpaduan warna yang bagus itu bisa menampilkan kesan emosional. Nah, gelap terang. Nah, di sini intensitas cahaya menjadi lebih dramatis ya. Dijajakan gelap terang itu pakai shadow. Ya, nih contoh bandingkan dengan
tanpa gelap terangnya. Jelek kan ya, tanpa gelap terang. Oke, tekstur. Sifat permukaan sebuah benda atau tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan, ya, itu tekstur. Ya, tekstur alam, masinal, tekstur komputer, ya. Ruang atau space yang terakhir. Ruang atau space adalah bagaimana kita menempatkan desain itu harus ada ruang. Kalau misalnya kayak balik di gambar yang awal tadi ya kan, yang sebelah kanan yang tentang apa reformasi itu, ini kan berantakan semua tuh ya, makanya kita di dalam mendesain itu harus kasih ruang, jangan sampai bikin capek mata gitu ya. Jadi mata itu kan harus ada istirahatnya juga di dalam melihat sebuah karya atau desain ya. Itu ya, ini ada ruang alamiah, ruang ciptakan sengaja atau yang disengaja ya. Oke. Nah, sebelum sini, nanti saya ingatkan lagi kalian, mohon maaf waktunya tidak cukup. Kalian nanti kerjakan saja LKPD-nya ya, yang sudah saya share di Classroom ya. Nanti kelompok-kelompoknya juga sudah saya bagi-bagikan ya. Nanti di sini telah bahas ada tentang barang jasa dengan kelompok kaitannya dengan kelompok kalian. Kemudian nanti di sini adalah karya-karya kalian yang harus dibuat. Oke, nah sebelum itu saya pengen mungkin menyampaikan terlebih dahulu kesimpulan ya, langsung aja ya. Kesimpulan daripada ini tata letak adalah tata letak sendiri itu sebagai fungsi utama dalam sebuah desain ya, untuk membuat karya itu lebih menarik dan pesan yang disampaikan lebih sampai kepada khalayak ramai ya. Dan juga di dalam penempatannya tata letak harus ya, wajib digunakan ya. Oke. Dan selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti jangan lupa untuk mengerjakan LKPD-nya di dalam Classroom kalian ya. Dan juga terima kasih telah hadir dalam pembelajaran saya di pagi hari ini. Semoga kalian semua ilmunya dapat menyerap dan dipakai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sebelumnya untuk menutup daripada pembelajaran pada hari ini, saya minta Sigit untuk doa ya, doa penutup. Oke, Sigit. Baik Pak. Baik, untuk teman-teman, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Rizky dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman dan Pak Rizky. Oke, terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan ruang virtual conference pada pagi hari ini. Terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.